Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katarina Clara Kabelan, NIM 2023 11050. Saya adalah mahasiswi program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Dalam video ini, saya akan memaparkan analisis terhadap 4 masalah nyata yang berkaitan dengan hukum otonomi daerah yang akan saya telah dari perspektif teori dan norma hukum yang berlaku. Dalam video ini, saya melakukan pemaparan sebagai nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah hukum otonomi daerah dengan dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, SM Hum. Oke, sebelum masuk ke analisis yang lebih mendalam, berikut adalah gambaran singkat dari 4 masalah atau realitas hukum yang akan saya bahas. Yang pertama, atau masalah yang pertama, yaitu rendahnya pendapatan asli daerah atau PAD di daerah tertinggal. Jadi banyak daerah di kabupaten atau kota yang ada di Indonesia masih mengalami atau masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah masih sangat rendah sehingga daerah tidak mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Jadi hal ini berdampak pada lemahnya pelayanan publik dan lambatnya pembangunan daerah. Oke. Masalah yang kedua yaitu penyalahgunaan dana desa. Jadi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, jadi pemerintah sudah mengalokasikan dana desa dalam jumlah yang besar di setiap desa. Namun dalam praktiknya kita seringkali menemukan banyak kasus-kasus penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa maupun perangkat desa, mulai dari mirkap anggaran penggunaan yang tidak sesuai peruntukan hingga banyaknya kasus korupsi. Baik, masalah yang ketiga, Perda bermasalah karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk membentuk peraturan daerah atau Perda. Namun, sejumlah Perda terbukti bertentangan dengan kepentingan umum, norma, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masalah yang terakhir yaitu rendahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas ini merupakan asas yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam faktanya, kita seringkali menemukan pemerintah daerah yang tidak transparan dalam pengelolaan APBD, dalam pengadaan barang atau jasa, dan pemberian perizinan. Jadi hal ini membuka peluang terjadinya korupsi dan melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Jadi baik, untuk menganalisis keempat masalah yang tadi saya sudah paparkan, saya akan menggunakan 4 gagasan utama dari materi hukum otonomi daerah, yaitu yang pertama, teori desentralisasi dan otonomi daerah. Yang kedua, yaitu asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang ketiga, yaitu norma hukum pajak dan retribusi daerah, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu konsep pemerintahan desa, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Baik, analisis masalah yang pertama, yaitu rendahnya PAD ditinjau dari teori desentralisasi dan norma pajak daerah. Otonomi daerah pada dasarnya berarti hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Jadi, masalah rendahnya PAD di daerah tertinggal menunjukkan bahwa otonomi daerah belum berjalan secara maksimal atau secara substantif. Menurut teori desentralisasi, inti dari desentralisasi fiskal adalah kemampuan daerah untuk membiayai belanjanya sendiri atau fiskal autonomi. Jadi ketika daerah terlalu bergantung pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, maka sesungguhnya otonomi daerah baru bersifat formal, bukan material. Dari perspektif norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, daerah sebenarnya diberikan kewenangan luas untuk menggali potensi pajak lokal seperti pajak barang dan jasa, pajak reklame,
pajak MBLB, dan pajak-pajak lainnya. Namun, daerah tertinggal memiliki keterbatasan basic ekonomi yang menyebabkan potensi pajak memang rendah secara struktural. Jadi solusinya, pemerintah daerah perlu yang pertama yaitu memetakan potensi ekonomi lokal sebagai basic pajak baru. Yang kedua, meningkatkan kapasitas aparatur pajak daerah. Dan yang ketiga, mendorong investasi yang dapat memperluas basic PAD. Jadi pemerintah pusat juga perlu mempertahankan skema dana transfer yang berkeadilan agar daerah tertinggal tidak semakin jauh tertinggal. Analisis masalah yang kedua, yaitu penyalahgunaan dana desa ditinjau dari konsep pemerintahan desa. Jadi dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota. Jadi penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Jadi pertanggungjawaban dana desa diatur ketat melalui mekanisme musyawarah desa, APDES, dan laporan realisasi. Jadi penyalahgunaan dana desa ini merupakan cerminan lemahnya tata kelola pemerintahan desa. Dari pengelola konsep pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan kepada masyarakat. Ketika mekanisme ini tidak berjalan, pengawasan menjadi vakum. Secara normatif, Undang-Undang Desa telah mengatur mekanisme pengawasan berlapis. Jadi BPD mengawasi di tingkat desa, pemerintah kecamatan melakukan pembinaan, dan pemerintah kabupaten atau kota melakukan pengawasan umum. Namun dalam praktiknya, pengawasan berlapis ini lemah karena rendahnya kapasitas BPD, konflik kepentingan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Jadi untuk mengatasi masalah ini, perlu penguatan kapasitas BPD, peningkatan literasi keuangan aparat desa, dan penerapan sistem informasi keuangan yang transparan dan dapat diakses publik. Jadi perubahan Undang-Undang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 juga perlu diimplementasikan secara konsisten, khususnya ketentuan tata kelola keuangan desa yang lebih ketat. Analisis masalah yang ketiga, yaitu Perda bermasalah ditinjau dari norma pembentukan Perda. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perda berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Perpres. Artinya, Perda tidak boleh bertentangan dengan semua peraturan di atasnya, serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi fenomena Perda bermasalah ini menunjukkan adanya ketegangan antara kewenangan otonomi daerah dan prinsip negara kesatuan. Daerah seringkali membentuk Perda yang berorientasi pada kepentingan lokal jangka pendek, seperti meningkatkan pendapatan daerah melalui pungutan yang memberatkan warga atau pelaku usaha tanpa mempertimbangkan dampak nasional dan kepatuhan terhadap norma hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas DPRD dan tim perancang Perda sangat krusial agar Perda yang dihasilkan berkualitas dan tidak bermasalah. Analisis masalah yang keempat, rendahnya transparansi Pemda ditinjau dari asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah wajib berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Dua asas yang paling relevan dengan masalah ini adalah asas keterbukaan atau transparansi dan asas akuntabilitas, yang itu mengharuskan pemerintah daerah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan. Jadi asas akuntabilitas yang mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Demikianlah pemaparan hasil analisis saya terhadap 4 masalah nyata di bidang hukum otonomi daerah. Dari keempat masalah yang telah saya analisiskan, yaitu rendahnya PAD, penyalahgunaan dana desa,
Perda bermasalah dan rendahnya transparansi pemerintahan daerah, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, otonomi daerah belum sepenuhnya mewujudkan kemandirian daerah dalam hal pengawasan dan akuntabilitas. Yang kedua, tata kelola pemerintahan desa dan daerah masih memerlukan penguatan dalam hal pengawasan dan akuntabilitas. Yang ketiga, yaitu kualitas legislasi daerah perlu ditingkatkan agar perda yang dihasilkan selaras dengan kepentingan umum dan peraturan di atasnya. Dan yang terakhir, yang keempat, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diimplementasikan secara nyata, bukan sekedar formalitas hukum. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman kita bersama tentang hukum otonomi daerah di Indonesia. Terima kasih.